Hai, aku Indah, kembali lagi di Indah Review Buku. Pernah kewalahan nggak waktu lihat rumah atau kamar kok berantakan terus? Udah dibersihin, besoknya berantakan lagi. Pas banget pada video kali ini aku mau share buku tentang metode beres-beres yang dapat mengubah hidupmu. Buku ini udah dibicarakan di mana-mana dan aku review buku ini juga sesuai dengan hasil voting yang pernah aku kasih lihat di Instagram. Dan buku apa itu? Ini dia bukunya. Buku The Life Changing Magic of Tidying Up, Seni Beres-beres dan Metode Merapikan ala Jepang, tulisannya Marie Kondo. Ada yang udah tahu Marie Kondo itu siapa? Yang udah tahu bisa komen di bawah. Nah, yang belum tahu akan aku coba jelaskan siapa itu sosok Marie Kondo. Jadi, Marie Kondo ini merupakan seorang pakar berbenah yang terkenal di Jepang, bahkan dunia. Ia berhasil menciptakan metode bernama KonMari untuk membereskan barang-barang atau rumah. Marie Kondo juga pernah dinobatkan sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh tahun 2015 versi majalah Time. Dan yang aku dapat dari informasi di websitenya di konmari.com, ia juga pernah diwawancarai oleh berbagai media, berbagai program televisi, dan juga berbagai radio yang ada. Ini dia diantaranya. Ia juga membintangi sebuah acara reality show di Netflix yang berjudul Tidying Up with Marie Kondo. Ada yang udah pernah nonton videonya? Kamu bisa komen di bawah. Dan buku ini sebetulnya udah diterbitkan sejak tahun 2011 dan masih laris dibaca oleh orang-orang sampai saat ini. Di buku ini juga Marie Kondo bercerita kalau dia sudah obsesi dengan berbenah itu sejak usia 5 tahun. Dan siapa sangka lewat kecintaannya dengan beres-beres ia bisa menjadi seorang yang besar atau seorang master dalam bidangnya seperti saat ini. Ini salah satu value yang aku suka juga sih. Jadi misalnya ada seorang anak yang suka dengan suatu hal yang sederhana, misalnya biarkan dia belajar sampai jadi masternya kayak Marie Kondo ini. Siapa yang sangka dari hobinya beres-beres, merapikan barang-barang, bisa membawanya sampai jadi master, sampai jadi konsultan, sampai jadi orang besar seperti saat ini. Bahkan bisa menjadi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Dari buku ini kita bisa belajar bahwa berbenah memiliki pengaruh pada aspek kehidupan lainnya. Tidak hanya rumah, kamar, atau barang-barang saja yang rapi, melainkan memiliki pengaruh positif terhadap aspek lain, misalnya pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Penasaran kenapa demikian? Langsung aja kita mulai review bukunya. Buku ini secara umum berisi tentang metode merapikan ala Jepang. Di dalam bukunya dijelaskan step by stepnya sehingga beberes atau berbenah tidak usah dilakukan setiap hari atau sering-sering. Buku ini terdiri dari 5 bab. Akan aku kasih lihat bab-babnya apa aja. Yang ini, yang pertama ada kenapa kita tidak bisa menjaga kerapian rumah. Kemudian di bab kedua membuang sampai tuntas terlebih dahulu. Kemudian pada bab ketiga ini ada berbenah berdasarkan kategori ajaibnya bukan main. Di bab keempat ada mencerahkan hidup dengan menyimpan secara apik. Dan di bab terakhir ada keajaiban berbenah mengubah hidup Anda secara dramatis. Dari judul-judul babnya udah menarik banget. Dan di video kali ini aku akan menyampaikan poin-poin atau gagasan-gagasan menarik yang aku dapatkan setelah membaca bukunya. Poin pertama, aku akan menjelaskan tentang metode KonMari atau tips berbenah ala KonMari. Intinya, Marie Kondo membagi kegiatan berbenah atau bersih-bersih menjadi 2 bagian. Yang pertama, memutuskan untuk menyimpan atau membuang barang tersebut, dan yang kedua, memutuskan untuk menyimpan barang tersebut di mana. Prinsip dasar KonMari yaitu pilih hanya yang akan disimpan dan buang sisanya. Dan ingat urutannya tidak boleh terbalik. Yang pertama, buang dulu, kemudian yang kedua, rapikan ruangan secara menyeluruh dan harus dilakukan dalam satu waktu. Adapun langkah-langkah yang bisa kamu lakukan, yang pertama yaitu bayangkan kondisi rumah atau kamar yang kamu inginkan. Ini step pertama. Kedua, rapikan barang berdasarkan jenis atau kategorinya, jangan berdasarkan lokasi atau tempat. Jadi jangan beres-beres sesuai dengan kamar 1 dulu, kamar 2, ruang tengah, ruang tamu, tapi bereskan sesuai dengan
jenisnya. Misalnya satu jenis benda dulu sampai beres, baru bisa dilanjutkan ke benda berikutnya. Teknik beres-beres yang bisa dilakukan bisa dimulai dengan rapikan baju dulu, kemudian setelah baju buku, kemudian kertas-kertas, pernak-pernik, barang-barang yang bernilai sentimental, sampai dengan foto-foto. Kemudian langkah yang ketiga, kalau misalnya udah ditentukan jenis barangnya mau dirapikan apa dulu, lalu kumpulkan semua di lantai, kemudian sortir barang-barangnya, mana yang mau disimpan dan mana yang mau dibuang atau disumbangkan. Misalnya jenis barang yang kamu rapikan saat itu adalah buku atau baju, bisa kamu letakkan di lantai semua lalu pegang satu-satu. Pertimbangkan, pikirkan, tanyakan dalam hati apakah baju atau buku ini membawa kesenangan, kebahagiaan untukmu. Apakah kamu senang dengan baju atau buku ini? Apakah buku atau baju ini kamu akan gunakan di kedepannya? Apakah masih kamu pakai? Kemudian putuskan apakah baju atau buku ini kamu simpan, atau baju atau buku ini kamu buang atau sumbangkan. Setelah itu eliminasi semua barang-barangnya, dan disitu akan terlihat mana yang barang-barang masih kamu gunakan dan kamu senang dan bikin kamu bahagia, mana barang-barang yang sudah tidak digunakan yang bisa kamu buang atau kamu sumbangkan. Dan tenang aja, di bagian ketiga dan keempat di buku ini kamu juga akan diajarkan tata cara bagaimana melipat atau merapikan barang-barangnya seperti baju, buku, perabotan, uang receh, bahkan sampai struk dituliskan di sini bagaimana cara menatanya. Sebenarnya udah banyak juga video-video cara melipat ala Marie Kondo yang bisa kamu nonton juga di YouTube. Seperti contoh-contoh video-video yang ini bisa kamu nonton juga. Dan aku juga dapat satu tips dari buku ini, kalau untuk naruh barang itu lebih baik bentuknya didirikan dan bentuknya ke samping dibandingkan ditidurkan dan bentuknya ke atas. Karena yang pertama memudahkan untuk mencari barang tersebut, kemudian yang kedua kamu bisa tahu nih barangmu menambah banyaknya udah sebanyak apa karena kelihatan, dan yang ketiga juga bikin barang-barang kamu awet. Bayangkan kalau misalnya si buku atau benda-benda lainnya kamu tumpuk, itu akan merusak benda yang paling bawah karena menahan beban dari benda-benda di atasnya. Kayak di belakang aku ngurutin bukunya, ini pasti berdiri ke samping jadi nggak ditumpuk supaya bukunya juga nggak cepet rusak. Yang keempat, poinnya adalah jangan sampai ada pikiran di benak kamu untuk menyembunyikan benda-benda. Jadi ngeberesin tujuannya supaya bendanya nggak kelihatan, tapi lebih baik disortir dan dipilih mana yang disimpan, mana yang dibuang, dan mana yang disumbangkan, dibandingkan kamu nutup-nutupin. Jadi kan ada ya yang asal ya udah yang penting kelihatan rapi, jadi dia tuh dimasuk-masukin ke lemari supaya nggak kelihatan. Itu jangan sampai ada pikiran kayak gitu, karena itu bahaya banget, malah akan ngebikin ilusi palsu di kepala kita kalau seolah-olah kamar atau rumah kita sudah beres padahal sebenarnya di dalamnya masih amburadul. Itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Poin yang kelima, menurut Marie Kondo, ketika membereskan barang-barang, usahakan tidak usah ada banyak orang, lebih baik dilakukan sendiri karena itu hanya akan merunyamkan pertimbanganmu saat mensortir barang-barang yang malah akan membuat tidak efektif. Jadi karena disitu bakalan ada perdebatan antara mensortir barang, menurut si A ini jangan dibuang karena sayang, tapi menurutmu misalnya memang sudah tidak digunakan lagi. Jadi malah akan bertambah lama gitu waktu saat mensortir barang-barangnya. Yang penting itu barangmu ya, bukan barang keluargamu, kecuali kalau barang-barang bersama baru ya memang lebih baik dilakukan bersama-sama. Tapi kalau barangmu pribadi dilakukan lebih baik sendiri. Poin yang keenam, menurut Marie Kondo, langkah berikutnya yaitu berterima kasih kepada barang yang sudah kita gunakan atau kita miliki. Di poin keenam ini aku sedikit modifikasi. Menurutku yang lebih penting selain berterima kasih terhadap benda itu sendiri, yaitu berterima kasih atau bersyukur kepada Allah atau Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sudah memiliki benda ini, alhamdulillah sudah bisa menggunakan benda ini dan benda itu, seperti itu. Dan poin ketujuh, kalau misalnya kamu udah memakai benda atau barang, harus disiplin ditaruh lagi di tempatnya supaya tetap kelihatan rapi terus, dan ini harus konsisten. Ingat, kita harus menghargai barang dengan cara
yang menaruh lagi di tempatnya kalau udah selesai, dan juga memanusiakan barang itu sendiri. Jangan langsung lempar, tapi ditaruh dengan baik-baik supaya barangnya juga tetap awet dan nggak cepet rusak. Dan poin yang terakhir, yang ke-8, menurut Marie Kondo, kalau beres-beres itu harus dilakukan dalam satu waktu, nggak boleh nyicil, karena ini berpengaruh pada mental. Kalau misalnya dilakukan sekaligus, itu bakalan terlihat sekali signifikan efek perubahannya, dan itu ngebikin perubahan yang bagus untuk mental kita. Nextnya, di awal aku katakan kalau misalnya berbenah itu bisa mengubah kehidupan seseorang, bisa mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, dan memiliki banyak manfaat positif lainnya. Alasannya kenapa demikian? Yang pertama, bahwa dengan berbenah atau membuang barang-barang yang sudah tidak penting di hidup kita, itu bagian dari langkah detoksifikasi hidup kita. Dengan berbenah dan membuang barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, itu membantu kita untuk mencegah kebiasaan menimbun barang. Kemudian yang kedua, dengan berbenah kita juga membantu untuk membenahi diri kita sendiri. Kita bisa mengenal diri kita lebih dekat lagi, mengetahui apa yang benar-benar kita sukai, apa yang kita inginkan dalam hidup, bagaimana menjalani hidup ini, apa yang membuat kita bahagia, dan masih banyak lainnya. Dan ketika rumah atau kamar hanya berisi barang-barang yang membuat kita bahagia, aku yakin gak ada alasan lain lagi bagi penghuninya untuk ikut bahagia. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan berbenah kita belajar untuk membuang, merelakan hal-hal yang sudah tidak penting atau tidak membuat kita bahagia pergi, dan juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam memutuskan atau memilih sesuatu. Kemudian yang keempat, tujuan berbenah juga adalah supaya kita seimbang dan hidup dengan sederhana. Jangan sampai kita menimbun barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan atau bahkan tidak kita sukai. Kita hanya perlu mengapresiasi atau menjaga barang-barang yang memang kita butuhkan dan membuat kita bahagia. Kemudian yang kelima, berbenah juga identik dengan memulai hidup baru. Ini bisa banget jadi terapi untuk kamu yang baru putus atau baru mendapatkan kesedihan atau baru mendapatkan suatu masalah besar. Bisa dilakukan dengan cara berbenah. Dengan beres-beres ala metode KonMari, masa lalu atau masa kini yang terbilang suram itu bisa ikut terbuang dengan cara membuang barang-barang yang terkait dengan masalah tersebut. Meski bukan berarti melupakan hal yang telah terjadi, tapi bisa membantu kamu untuk lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang lebih penting atau lebih vital lagi dalam hidupmu. Dan dengan beres-beres, seseorang bisa memfilter mana saja yang penting dan harus diapresiasi di dalam hidupnya. Itu dia tadi gagasan-gagasan menarik yang aku dapatkan setelah membaca buku ini. Secara keseluruhan aku suka banget sama bukunya. Meskipun ini buku self-improvement, sama sekali aku gak bosen selama baca bukunya. Dari penulisannya kelihatan banget sosok Marie Kondo ini merupakan sosok yang menyenangkan. Kemudian cara berpikirnya unik dan juga detail sekali. Di sisi lain, ketika membaca buku ini juga kelihatan banget kalau Marie Kondo ini termasuk seorang yang lucu atau konyol khas Jepang, bikin ketawa-tawa terus ketika membaca bukunya. So, buat kamu yang mau beres-beres atau memulai berbenah-benah, bisa baca buku ini. Kamu juga bisa komen di bawah, menurutmu metode KonMari ini seperti apa? Aku mau tahu pendapatmu. Sekian video dariku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa beres-beres, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!